Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudaraku, adik-adikku yang salat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi selalu kita ucapkan dari lisan dan dari lubuk hati kita yang paling dalam rasa syukur yang luar biasa sehingga sampai hari ini, waktu ini Allah masih memberikan rahman dan rahimnya buat kita semua sehingga kita bisa hadir menjalankan sholat isya berjamaah, kemudian dilakukan sholat tarawih dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan satu hal, yaitu tentu saja tentang waktu yang semua sudah tahu di dalam surat Al-Asr ya. Semuanya sudah hafal ya surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu ada di juz berapa Bapak Ibu? Ada di juz Amma ya. Juz Amma itu juz 30. Ya, kenapa disebut juz Amma? Karena surat pertama dari juz 30 dimulai dengan kata-kata amma yatasa. Masya Allah, luar biasa itu. Bapak-bapak nggak ada yang apa? Kapatur kayaknya. Betul. Amma ya, makanya disebut surat juz Amma. Di surat Al-Asr itu surat keberapa Bapak Ibu? Surat ya nanti dilihat 103. Jadi surat Al-Asr ini adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah setelah surat Al-Insyirah. Apa itu surat Al-Insyirah? Alam Nasro. Asbabun nuzulnya surat ini diturunkan itu karena ketika pada saat itu ini Al-Qaro di dalam Ibnu Katsir itu disampaikan Al-Asr itu artinya waktu asar. Jadi kalau sore-sore itu orang-orang kaum Quraisy pada masa dulu itu sukanya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi enggak lah, nggak tahu ngopi apa, pokoknya ngobrol nggak jelas. Jadi hal-hal yang kemudian ini menjadi sia-sia, padahal di waktu setelah sholat asar itu sangat luar biasa ya kalau kita berzikir dan sebagainya. Maka kemudian inilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain para ulama itu memberikan satu hal betapa pentingnya waktu, terutama saat ini Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang lagi belajar dan kemudian berusaha untuk memaksimalkan puasanya, ini waktunya kita. Saatnya kita di waktu ini diberikan kesempatan Allah SWT yang sangat luar biasa agar kita bisa mendapatkan ridho Allah SWT. Boleh kita mengkoreksi diri, mungkin saya sering melakukan ini. Mengkoreksi diri itu harus penting. Muhasabah. Siapa yang bacanya masih Iqra 1? Tahun lalu Iqra 2, sekarang masih Iqra 2 juga, kan berat. Siapa yang tahun lalu tidak sampai khatam baca Qur'annya? Siapa yang tahun lalu puasanya itu masih sekedar tidur-tiduran aja? Siapa yang tahun lalu kalau berangkat ke masjid tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahun lalu ketika masuk dan keluar masjid tidak pernah berdoa? Nah, ini perlu muhasabah, perbaikan diri. Kapan? Sekarang. Maka disebutkan innal insana lafi khusr. Sungguh sesungguhnya orang-orang semua manusia itu adalah dalam keadaan merugi. Termasuk bagi kita semua manusia yang mengaku dirinya umat hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, ketika menyanyiakan waktu Ramadan ini termasuk di dalam golongan orang yang merugi. Sangat merugi. Kemudian illal ladina aman, kecuali orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Orang yang kemudian melaksanakan perintah Allah, melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah dengan maksimal, sehingga kemudian kehidupannya tidak menjadi sia-sia. Ada yang saudaranya meninggal di bulan ini? Ada Pak ya? Bapak Ibu? Ada ya?
Siapa yang umur hidup, saya nggak bilang umurnya, siapa yang hidupnya paling panjang di sini? Saya sih masih 17 ya. Kelihatan dari face saya kan kelihatan. Kalau dibandingkan sama anak SMA saya berani bersaing. Iya, sisanya tuh. Jadi waktu inilah yang harus kita benar-benar manfaatkan. Jangan sampai kemudian mohon maaf sekarang sudah mulai berkurang, sudah mulai bermalas-malasan. Memang Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu semakin hari semakin akhir bukan semakin kuat, tapi makin lemes, makin capek. Tapi itu adalah tantangan. Gitu ya. Tantangan. Makanya jangan sampai kita menyerah, harus kemudian memaksimalkan diri. Kalau anak-anaknya ngantuk, nggak apa-apa ngantuk. Yang penting bapaknya tidak ngantuk. Siapa yang tadi pagi tidak subuh berjamaah? Siapa yang tadi pagi tidak berinfak? Siapa yang tadi pagi kemudian lupa membaca doa ketika sahur? Siapa yang tadi pagi kemudian tidak memanfaatkan saat-saat yang makbul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini waktu. Kalau adik-adik masih muda ini kelihatan secara logika langkahnya masih jauh, umurnya masih panjang. Tapi bagi kita yang udah mulai ya warna berubah lah gitu ya, harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kemudian nanti juga yang ditanyakan, kamu gunakan untuk apa waktumu ya? Saat sehatmu, saat kemudian rezekimu banyak. Apakah berinfak itu hanya saat mampu saja? Enggak. Anfiku fisaroi buat tuh saat susah maupun lapang maupun sempit. Walaupun cuma 1.000 nggak apa-apa. Yang penting berinfak. Walaupun itu ada uang sisa-sisa belanjaan nggak apa-apa, ambil aja. Tapi izin dulu sama istrinya, boleh nggak? Siapa tahu kurang beli cabenya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, Allah SWT mengingatkan diri saya sendiri tentang pentingnya surat Al-Asr. Kita semua demi waktu. Waktu itu penting, apalagi ini saat bulan Ramadan. Allah memberikan kasih sayangnya buat kita sangat luar biasa, menghadirkan kita di Ramadan ini karena kehendaknya, karena kasih sayangnya, karena keinginannya, bukan karena umur kita masih panjang. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa kita di tahun ini akan menyampaikan diri kita di bulan Ramadan. Ini yang ada yang sudah hafal juz am dari amma yang tasa'alun sampai ada yang sudah hafal? Kalau belum ada, dicoba menghafalkan juz amma aja atau surat-surat pendeknya, mulai mungkin dari asyam yang biasanya dibaca sampai dengan al-ikhlas. Asyam, alail, ad-duha, an-nasr, kemudian apa? Atin. Setelah atin apa? Latin apa Pak? Surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Kemudian apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian apa? Idzazul. Kemudian apa? Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi mari kita semua sama-sama belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan waktu kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sedetik pun. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi, yang sebagian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.